وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka orang yang melakukan dosa harus ditebus sehingga ada kafarohnya. Seorang suami yang telah menjadi istrinya maka diharamkan untuk jima dan bersenang-senang dengan istri tersebut hingga ditunaikan kafarohnya. Jadi ini wajib. Kalau yang ila itu kan kalau yang sumpah itu kalau nggak ditebus di dunia itu nanti akan tanggung jawab di akhirat. Nah, adapun kalimat dihar oleh seorang suami itu menyebabkan seorang suami haram menggauli istrinya sampai dia menebus kafarotnya. Jadi beda ya sama ila. Kalau ila kemarin itu ya itu sumpahnya itu harus dibatalkan dengan cara kemarin apa? Yang pertama ngasih makan 10 orang apa enggak orang miskin atau ngasih pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak, baru yang terakhir puasa ya. Kemudian kalau dihar ini seorang laki-laki nggak boleh menggauli istrinya sampai kafarohnya ditebus. Kalau yang sumpah itu kalau nggak ditebus kan tanggungannya di akhirat, artinya dia bisa langsung menggauli istrinya gitu. Tapi kalau yang ini nggak boleh menggauli istrinya sampai kafarohnya ditebus. Dan kafarah tersebut harus dibayar sebelum suami menggauli istrinya, harus ya. Jadi kalau sampai ditabrak ya salah lagi gitu loh. Terus langsung hubungan suami istri tapi belum menebus kafarohnya, salah lagi gitu. Makanya laki-laki kalau punya mulut jangan kayak ember. Dan ingat perempuan, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk memilih laki-laki atau calon suami, syaratnya adalah paham agama dan akhlak. Paham agama itu apa ya? Agar gak gampang ngomong kayak gini. Berakhlak tuh gimana ya? Agar mulutnya jangan laki-laki tuh ember kayak ember pecah gitu. Jadi asal gitu, asal mangap gitu. Ngomongnya nggak dipikir gitu. Ya, harapannya seperti itu. Makanya omongan-omongan laki-laki itu dalam beberapa kondisi itu punya konsekuensi hukum yang berat itu. Ya, sampai dicontohkan oleh sebagian ulama itu ketika rumahnya 2 lantai, istrinya di lantai atas, dia bercanda tuh. Kamu kalau turun sampai sini, nanti tak jatuh talak 1, sambil ketawa-ketawa. Padahal hadis mengatakan apa? Jiduhunna salah satun, jiduhunna jidun, wahazluhunna jidun itu. 3 hal yang dia seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Yaitu apa? Nikah, pernyataan nikah, saya terima nikahnya sambil ketawa-ketawa, tapi memang rukunnya ada, syaratnya ada, saksi ada, wali ada, mahar ada, orangnya ada gitu ya. Berarti itu sah nikahnya walaupun bercanda. Kemudian yang kedua apa? At-tolak, tadi itu contohnya cerai. Kemudian rujuk, suami istri marahan, kemudian saya dikritikin gitu kan, ketawa-ketawa gitu. Yuk balen yuk, selesai rujuk. Ya, maka dalam kasus di hari ini ya seorang suami harus hati-hati jangan sampai mengucapkan kata-kata yang mempunyai konsekuensi berat. Nah, kafarohnya belum dibayar kok nekat digauli, maka dosa meneh. Kafarah dihar wajib ditunaikan jika terdapat 2 hal. 1, adanya ucapan dihar dan suami menarik kembali ucapan dihar tersebut. Artinya dia udah mengucapkan, kemudian dia menyatakan oke tak tarik. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu." Dan orang-orang yang mendihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Nah, kafarahnya apa? Memerdekakan budak yang beriman. Ini sudah nggak ada. Kemudian jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, angel kan. Udzur yang syar'i ya, seperti sakit, 2 hari raya, haid dan semisalnya tidak dianggap sebagai pemutus berurutan. Artinya 2 bulan berturut-turut, kemudian kok tiba-tiba sakit seminggu ya habis sembuh langsung berat toh. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin dari makanan pokok negerinya jika dilakukan dengan memberi makan pagi atau malam kepada mereka maka ini dianggap cukup. 60 fakir miskin ya, dari makanan pokok yang biasa dia makan. Jadi ini kafarahnya mirip dengan orang yang apa? Berhubungan suami istri pada bulan puasa siang bolong. Sehingga kita harus pahami konsekuensinya berat ya. Udah orang nggak punya ya, gaya-gayaan ngomong dihar gitu kan. Akhirnya dia mau hubungan dengan suami istri tapi nggak mampu bayar kafar. Ini kafar ini berbayar semua loh ini. Bebaskan budak ini kalau ada itu ya mahal. Ya. Dalam sebuah riwayat itu ada budak itu yang harganya sampai 80 dinar. 80 dinar itu kalau kamu kalikan 4 juta aja jadi 320 juta. Bukan barang murah.
Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut ini juga bukan perkara gampang. Artinya kalau orang nggak punya duit itu paling gampang ini gitu. Nah, kemudian yang bawah ini jelas 60 paket makanan, jelas misalnya nasi Padang 120 kali 60 ya kilo itu 1.200.000 ya enggak, bener nggak? 60 kali 20.000 berapa? Ya, 1.200.000. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu, dan orang-orang yang mentihar istri-istrinya kemudian pengen kembali atau bertobat dari apa yang mereka katakan, fatahriru raqabah, maka bebaskan budak min qabli ayyatamasa, sebelum kalian menggauli istri tersebut. Dzalikum tu'aduna bihi, itu adalah sebagai pelajaran buat kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan itu Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha teliti. Faman lam yajid fasiyamu syahraini, barang siapa yang belum mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan budak seperti sekarang, fasiyamu syahraini, maka harus puasa 2 bulan mutatabi'aini, enggak ada jedanya, terus. Min qabli ayyatamasa, sebelum kamu gauli istrimu. Wa man lam yastati, kalau enggak sanggup, fa'it'amu sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin, dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itu adalah sebagai bentuk keimanan kamu atau kepada Allah dan Rasulnya. Watil kahududullah, itu batasan Allah. Walil kafirina adabun alim, dan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, bagi mereka adab yang pedih. Artinya ada orang yang udah dihar istrinya, ada konsekuensi suruh nebus kafarat, nggak mau. Makanya kalau dalam apa istilah pengadilan Islam yang berjalan dengan benar, itu istri yang didihar oleh suaminya, ketika suaminya pengen menggauli kok belum ditebus kafaratnya, dia lapor ke hakim. Pak Hakim, saya itu mau digauli sama suami saya gitu, tapi dia udah mendihar saya pada tanggal sekian gitu. Nah, pengadilan akan memaksa dia untuk kemudian membayar kafarahnya. Kalau belum dibayar kok nekat ya nggak boleh. Makanya hati-hati ya, hati-hati, mulutnya dijaga, jangan kemudian asal, kalau orang Jawa bilang tuh asal jeplak gitu. Ya. Apalagi urusan cerai, bahaya. Bisa cerai, tapi kemudian nah, malam-malam ada hujan, kedinginan, dan akhirnya deketin istrinya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.